kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pengukuran. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melati Putri. Saya Diayu Pertiwi. Saya Sanus Panji. Saya Malik bin Siddiq Afandi. Di sini kami akan menjelaskan beberapa metode pengukuran. Di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami tentang pengukuran. Sebelum itu, saya Diayu Pertiwi akan menjelaskan apa itu pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan menentukan nilai atau kuantitas suatu objek dengan cara membandingkannya dengan suatu satuan yang telah ditentukan. Pengukuran memiliki unsur-unsur penting. Yang pertama ada besaran, yakni suatu hal yang dapat diukur dan memiliki nilai, seperti waktu, massa, dan panjang. Yang kedua ada satuan, yaitu besaran standar yang dijadikan pembanding dalam pengukuran, misalnya meter untuk panjang dan kilogram untuk massa. Yang ketiga ada alat ukur, alat yang digunakan untuk melakukan perbandingan besaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa alat ukur yang kami gunakan untuk penelitian ini. Yang pertama, karena kami akan menentukan volume, jadi kami menggunakan gelas ukur. Gelas ukur merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu cairan, baik yang berwarna maupun tidak berwarna. Biasanya hanya digunakan untuk penelitian kualitatif, yang tidak membutuhkan ketelitian tinggi. Gelas ukur memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama ada tabung silinder. Tabung silinder merupakan bagian utama gelas ukur yang berbentuk tabung tinggi dan ramping. Dibuat dari kaca borosilikat atau plastik polipropilen untuk daya tahan dan ketahanan panas. Bagian yang kedua ada skala pengukuran, merupakan garis-garis bertingkat yang tercetak jelas di sepanjang dinding tabung. Setiap garis mewakili volume tertentu dan digunakan untuk membaca volume cairan yang diukur. Bagian yang ketiga ada mulut, bibir atas gelas ukur yang sering kali dilengkapi dengan corong kecil. Fungsinya untuk memudahkan dan memperhalus proses menuangkan isi tabung ke wadah lain. Bagian yang keempat ada dasar rata, bagian bawah gelas ukur yang dirancang lebar dan rata, memastikan stabilitas alat sehingga tidak mudah terguling saat digunakan untuk di atas meja. Alat yang kedua, kami menggunakan neraca Auhaus, merupakan alat ukur massa yang memiliki ketelitian tinggi. Biasanya digunakan di laboratorium atau bidang yang membutuhkan pengukuran presisi. Prinsip kerjanya, membandingkan massa benda yang diukur dengan anak timbangan yang digeser di sepanjang lengan neraca hingga tercapai kondisi seimbang. Bagian-bagian neraca Auhaus yang pertama ada tempat beban atau cawan, digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Yang kedua, lengan neraca. Tempat tergantungnya anak timbangan, jumlah lengan bisa berbeda, ada yang 2, 3, atau 4 lengan yang masing-masing memiliki skala berbeda. Yang ketiga ada anak timbangan atau anting, pemberat yang dapat digeser-geser di sepanjang lengan neraca untuk mencapai keseimbangan. Yang keempat ada titik nol atau garis keseimbangan, berfungsi sebagai penunjuk kondisi seimbang. Yang kelima ada tombol kalibrasi yang digunakan untuk mengatur ulang neraca ke posisi 0 sebelum digunakan. Cara penggunaannya yang pertama, pastikan semua anak timbangan berada pada posisi 0. Kemudian, putar tombol kalibrasi sehingga garis keseimbangan sejajar dengan titik 0. Yang kedua, taruh benda yang akan diukur di atas tempat beban atau cawan. Yang ketiga, geser anak timbangan pada setiap lengan, dimulai dari skala terbesar hingga neraca mencapai posisi seimbang. Lengan ratusan digeser lebih dulu, lalu puluhan, dan terakhir satuan. Yang keempat, jumlahkan nilai yang ditunjukkan oleh setiap anak timbangan pada lengannya masing-masing. Selanjutnya, teman saya Melati Putri akan menjelaskan hasil penelitian kami menggunakan 2 alat yaitu gelas ukur dan neraca Auhaus untuk menentukan volume. Baik, di sini saya Melati Putri akan menjelaskan hasil pengukuran volume dari kelompok kami.
Pertama, kami mengisi air ke dalam gelas ukur sebanyak 210 ml. Kemudian kami memasukkan batu ke dalam air tersebut sehingga volume bertambah menjadi 350 ml. Kami menimbang batu tersebut menggunakan neraca Ohaus untuk mengetahui massa batu tersebut dan mendapatkan hasil 115,8 gram untuk massa batu. Kemudian kami menghitung massa jenisnya. Jadi, Rho sama dengan meter per volume sama dengan 115,8 dibagi 60. Jadi sama dengan 1,93 gram. Mungkin cukup. Sekian, terima kasih. Itulah tadi hasil pengukuran kami menggunakan gelas ukur dan neraca Ohaus untuk menentukan volume. Nah, untuk selanjutnya kami menggunakan alat ukur penggaris. Penggaris adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang serta alat bantu untuk menggambar garis lurus. Alat ini umumnya terbuat dari bahan yang kaku dan lurus, seperti plastik, kayu, atau logam, serta dilengkapi dengan skala pengukuran dalam satuan sentimeter atau inci. Penggaris memiliki bagian-bagian utama. Yang pertama ada skala, merupakan bagian terpenting dari penggaris yang berisi garis-garis kecil dan angka-angka yang menunjukkan panjang atau ukuran. Yang kedua ada satuan ukuran. Satuan ini memberikan jenis ukuran yang tertera pada skala. Umumnya terdapat satuan seperti sentimeter, milimeter, atau inci pada penggaris. Alat ukur yang kami gunakan selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, bagian dalam, dan kedalaman suatu benda dengan tingkat ketelitian tinggi daripada penggaris. Alat ukur yang kami gunakan selanjutnya adalah micrometerscope. Micrometerscope merupakan alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur dimensi benda yang sangat kecil, seperti diameter luar, diameter dalam, atau ketebalan. Alat ini memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi, yaitu mencapai 0,01 mm, sehingga 10 kali lebih akurat daripada jangka sorong. Kami menggunakan dua objek benda yang kami ukur menggunakan ketiga alat tersebut. Untuk pembahasan hasil penelitian kami akan dijelaskan oleh Mu'alifin Sidik dan Canda Supanji. Di sini saya Mu'alifin Siddiq Afandi akan menjelaskan hasil penelitian kami dengan objek yang kami ukur adalah tutup tip X. Pertama, kami menggunakan alat ukur penggaris. Kami mendapatkan hasil 1,3 cm. Kedua, kami menggunakan alat ukur jangka sorong. Skala utama sama dengan 1,2 dan skala nonius sama dengan 1 dikali 0,01 sama dengan 0,01. 0,01 tambah 1,2 sama dengan 1,21. Ketiga, kami menggunakan alat ukur micrometerscope. Skala utama sama dengan 13 mm. Skala nonius sama dengan 23 dikali 0,01 sama dengan 0,23. 0,23 ditambah 13 sama dengan 13,23. Itulah hasil penelitian kami. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian kami dengan objek yang kami ukur adalah kotak jangka sorong. Pertama, kami menggunakan alat ukur penggaris. Kami mendapatkan hasil 2 cm. Yang kedua, kami menggunakan alat ukur jangka sorong. Hasil yang kami dapatkan berupa skala utama sama dengan 2,1. Skala nonius sama dengan 4,2 dikali 0,01. 0,042 ditambah 2,1 sama dengan 2,142. Yang ketiga, kami menggunakan micrometerscope. Skala utama sama dengan 18,5. Skala nonius sama dengan 0,19 ditambah 18,5 sama dengan 18,69 mm. Itu dia dari hasil penelitian.
Kendala-kendala yang kami alami adalah saat menggunakan alat ukur, karena belum terlalu memahami cara menggunakannya, jadi sulit menentukan nilai yang tertera. Solusinya kami harus mempelajari lebih dalam cara menggunakan alat-alat ukur. Kesimpulan, pengukuran penting dilakukan untuk mengetahui nilai suatu besaran secara tepat. Supaya hasilnya akurat, diperlukan alat ukur yang sesuai, cara penggunaan yang benar, dan kondisi lingkungan yang mendukung. Dengan pengukuran yang baik, data yang diperoleh bisa dijadikan dasar dalam berbagai kegiatan, percobaan, maupun pengambilan keputusan.